Nah, karena rotinya gosong gak bisa dimakan, si Ryusui pengen bangkitin seorang koki profesional sekarang juga. Ya, Senku juga pinginnya gitu, tapi kan cairan pembangkitnya udah habis. Tapi katanya Ryusui mengetahui ada orang yang sembunyiin sisa cairan pembangkit itu. Ternyata orang itu adalah si reporter bernama Minami. Kalau kalian nonton episode spesial Ryusui, pasti tahu ya siapa Minami ini. Nah, karena Minami gak mau ngasih secara gratis, ya udah deh. Nanti Senku bakal ngasih hadiah ke Minami setelah Minami mau bantuin Senku buat bangkitin seorang koki. Oke deh, mereka deal. Jadinya si Minami dan lainnya pergi untuk cari koki itu. Ternyata koki yang dimaksud Ryusui adalah pelayannya sendiri bernama Franchoise. Laki banget kan ya namanya. Nah, kata Ryusui juga, keluarga Franchoise ini sangat berbakat dalam segala bidang. Mereka menguasai semua seni dalam pelayanan. Makanya, si Ryusui menginginkan si Franchoise. Setelah ketemu batunya, mereka pun akan bangkitin dia. Mereka juga udah bawain baju buat dia. Ternyata saat terlepas dari pembatuan, si Franchoise dengan elegan langsung pakai bajunya dan berterima kasih ke mereka yang udah bangkitin dia. Tapi setelah itu, si Franchoise dengan cepat ingin bertemu dengan Ryusui. Karena sejatinya kan dia pelayan gitu kan. Loyal banget deh pokoknya dia tuh. Ya udah deh, dengan jalan kaki, si Franchoise ditemani Gen buat sampai ke si Ryusui. Nah, di sini juga ternyata si Ryusui sebenarnya nggak tahu apa jenis kelamin dari si Franchoise. Tapi kalau kita lihat dari perawakannya mah ya kayak cewek ya. Kata Ryusui, Franchoise adalah pelayan terbaik di dunia. Tiba-tiba si Franchoise pun udah nyampe di sana dan langsung akan memasak roti buat mereka. Franchoise ingin info sedetail mungkin mereka ingin masak roti yang bagaimana supaya pembuatan rotinya nggak salah gitu kan. Senku pun ngasih tahu mereka ingin roti yang bisa tahan lama, mengenyangkan dan bisa dimakan. Karena awak kapal gak bakal bisa bertahan di laut selama setahun, makanya Ryusui memintanya untuk bikin roti yang bisa bertahan selama 10 bulan. Oke, dengan senang hati si Franchoise akan bikinin. Mereka pun mengumpulkan bahan-bahannya. Oke, di sini pokoknya mereka bikin pakai pengetahuan sains ya, kayak pakai mentega, garam, dan buah kering supaya gak ada yang lembab. Soalnya bakteri kan gak tumbuh di tempat yang gak lembab gitu. Jadi artinya makanan itu gak bisa basi atau lama gitu basinya. Pokoknya di sini mereka bikin roti deh gitu ya. Nah, di sini ada momen si Franchoise berjanji akan mengembalikan kekayaan keluarga Ryusui. Untuk bisa menguasai di dunia yang baru ini, mereka akan memanfaatkan kecerdasan si Senku. Dan hal itu tentu saja karena Ryusui adalah manusia paling tamak di dunia. Setelah itu, roti pun udah jadi dan rasanya enak banget. Orang-orang primitif suka banget dengan rasanya. Apalagi orang modern yang untuk pertama kalinya mereka bisa makan makanan modern lagi kayak gini. Tentu aja makanan ini bisa bertahan lama dan tetap enak buat dimakan. Nah, setelah ada roti itu, si Minami pingin Senku nepatin janjinya buat bikinin dia sesuatu. Iya, oke deh. Tapi Senku butuh seorang pengrajin. Siapa lagi kalau bukan si kakek? Jadinya, si kakek pergi ke desa Ishigami. Si kakek pun langsung bersemangat ketika dikasih tahu Senku disuruh bikin apa. Jadinya, biarkanlah si kakek ngurusin pekerjaannya membuat kerajinan. Sementara Senku akan membuat bahan ilmiahnya. Wah, pokoknya ini prosesnya sains banget deh. Intinya, si Senku di sini bisa ciptain cermin untuk pertama kalinya. Terus abis itu, si cermin itu dimasukkan ke kerajinan yang dibuat si kakek. Nah, dengan ditambahkan bahan kimia lainnya, si Senku pun berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa merekam segala hal. Apalagi kalau bukan kamera. Jadi ini adalah alat yang diinginkan si Minami. Karena dari kecil, dia selalu memegang kamera. Sampai akhirnya, dia jadi reporter. Si Minami pun seneng banget. Dia udah lama kehilangan kamera tersayangnya. Kali ini, dia pasti akan merekam semua peradaban manusia yang dimulai dari nol. Dikirain dibikin satu kameranya, tiba-tiba si Senku malah bikin banyak coba kameranya.
Tujuannya adalah untuk merekam semua daratan menggunakan balon udara, supaya ini bisa mempercepat mereka memetakan daratan dan bisa cepat nemuin ladang minyak yang ada di sebelah mana gitu kan, petanya tuh. Nah, sebelum itu, setidaknya biarkan si Minami memfoto untuk pertama kalinya di peradaban baru ini. Ryusui pun mengusulkan yang pertama kali difoto haruslah sesuatu yang telah membuat peradaban ini maju, apalagi kalau bukan si Senku. Ryusui ingin Senku dipoto untuk pertama kalinya di peradaban ini, supaya Senku juga nanti bisa masuk ke museumnya si Ryusui tentang peradaban baru. Di sini juga si Francois ternyata telah memesan baju ke si Yujuriha untuk dipakai oleh si Senku. Ya udah deh, jadinya si Senku pakai bajunya dan dipoto dengan background hasil ciptaan sainsnya. Akhirnya Senku dan Ryusui terbang dan langsung foto-fotoin daratannya. Tentu aja hasilnya belum bisa langsung keluar, bahkan warnanya masih hitam putih. Di sisi lain, si Chrome mulai mencuci fotonya pakai bahan kimia. Dan hasilnya, mereka bisa mendapatkan gambar hitam putih Senku dengan pose yang meniru ilmuwan terkenal di dunia, yaitu Albert Einstein.